kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Sapaan Damai Sejahtera 15 Januari 2024. Mengubah kefanaan menjadi hidup yang memberkati. Shalom dan selamat pagi keluarga damai. Perenungan Samas pagi ini mengulas tentang refleksi kefanaan manusia karena pemberontakan kepada Allah oleh Adam dan Hawa.
Namun sebelumnya mari kita buka dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Kau menyertai kehidupan kami melalui udara segar, sinar matahari, hingga kesehatan tubuh kami. Sertai kami untuk merenungkan firman Tuhan sebagai bekal bagi kehidupan kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tahukah kita apa arti kata fana itu? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, fana mengandung arti tidak kekal, dapat mati, rusak, hilang, bersifat sementara atau sebentar saja. Bisa juga diartikan dalam sebuah frasa, segala yang ada di dunia fana belaka. Mari kita baca firman Tuhan dari beberapa ayat firman Tuhan tentang hidup atau barang yang fana. Pertama dari 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Dari 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Tuhan mengatakan bahwa hidup manusia, harta benda, emas, perak, dan permata, warisan nenek moyang, semuanya adalah fana, yang tidak kekal, yang bisa hilang. Bahkan manusia akan mati. Kata fana dalam Alkitab banyak dikontradiksikan dengan kata hidup yang kekal, yaitu kelahiran kembali, kehidupan baru manusia yang telah ditebus dari dosa, diselamatkan dari maut oleh benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal, yang diwujudkan dengan penebusan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Warga damai di dalam Tuhan, marilah kita sekarang merenungkan kefanaan hidup karena pemberontakan Adam dan Hawa kepada Allah yang bisa kita baca dari Kejadian 2 ayat 17. Pada hari engkau makan darinya, engkau pastilah akan mati. Dan Kejadian 3 ayat 6 mengatakan, dia mengambil buah darinya dan makan. Karena keingintahuan bahkan keinginan sama dengan Allah, maka Adam dan Hawa memberontak kepada Allah dengan mengambil dan makan buah yang dilarang Allah. Maka datanglah kefanaan hidup mereka, para manusia pertama. Disinilah lahir dosa asal dan mulailah masa kehidupan manusia yang fana. Namun firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 22 memberikan jawaban berupa kabar baik yang menjanjikan kehidupan baru di dalam Kristus. Seperti dalam Adam semua orang mati, demikian pula di dalam Kristus akanlah semua orang dijadikan hidup. Melalui kedatangan, kematian, dan kebangkitan Kristus, maka hidup kita yang fana diubah menjadi hidup yang tidak fana lagi atau hidup kekal. Sebuah anugerah cuma-cuma yang begitu besar dan sangat berharga di dalam hidup kita. Tinggal apakah kita mau mengundang Kristus secara pribadi untuk masuk ke dalam hati kita dan hidup kita, serta kita mau memulai hidup baru di dalam Kristus. Kalau kita mau, maka hidup itu akan menjadi milik kita. Lakukanlah sekarang, secepatnya, supaya kefanaan segera lepas dari hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, beberapa hari lalu saya mengalami kesedihan yang begitu dalam karena ditinggalkan salah satu saudara sepupu yang tinggal di luar kota. Saya menyesali tidak bisa menemuinya di masa akhir-akhir hidupnya. Namun saya bersyukur masih bisa beberapa kali berdoa bersamanya melalui telepon atau video call, dan dia mengatakan sangat senang dan bersyukur jika bisa berbicara atau berdoa walaupun melalui telepon.
Saya juga sempat mengirimkan link lagu-lagu rohani untuk menguatkan dan menunjukkan pengharapan ada di dalam Yesus yang mengasihi dan menyelamatkan dia. Saya juga mengirimkan rekaman Samas yang saya tulis di bulan Desember tentang perjumpaan dengan Kristus sebagai awal hidup baru. Semoga dia sempat mendengarkannya dan mendapatkan berkat dari sama saya itu. Jemaat damai, seringkali kita menyadari kefanaan hidup kita ketika kita menghadapi peristiwa kedukaan kerabat atau teman kita. Namun kesadaran itu cepat berlalu ketika kita mulai sibuk beraktivitas dan bekerja untuk menjamin kehidupan kita yang fana ini. Kita lebih banyak mengejar kefanaan dibandingkan kekekalan hidup kita. Memang karena kefanaan saat ini nyata di depan kita dan kita belum pernah merasakan kekekalan hidup itu sendiri. Marilah kita merenungkan, apakah kita bisa mengubah kefanaan menjadi hidup yang penuh berkat, hidup yang memberkati orang lain? Jawabannya adalah bisa. Dengan mempertimbangkan besarnya anugerah atas hidup kekal dari Allah lewat penebusan oleh Yesus Kristus, maka hal ini juga akan menjadi sangat berharga bagi semua orang di dunia ini, terlebih bagi orang-orang di sekitar kita termasuk keluarga dan saudara-saudara kita. Jadi kefanaan hidup kita saat ini bisa kita isi dengan hidup yang menyebarkan kabar baik Injil ke semua orang, agar sebanyak mungkin orang mendengar, memahami dan merespon, menerima kehidupan kekal dari Kristus. Kita bisa mengisi kefanaan hidup kita dengan melayani Tuhan dari setiap talenta, kemampuan, kepintaran kita, bahkan melalui harta dan kekayaan yang kita punya. Semua yang ada di dalam diri kita maupun harta benda yang kita punya adalah fana. Jadi lebih baik menggunakan kefanaan itu menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kefanaan dalam hidup kita akan menjadi berkat dan membawa kekekalan hidup bagi kita dan semua orang. Sebagai penerapan real, marilah kita melayani Tuhan dan mempersembahkan harta yang kita punya secepatnya. Mulailah dari sekarang. Bawalah kabar baik kepada semua orang secepatnya, mulai dari sekarang. Supaya lebih banyak orang bertobat dan dilayani menuju kedewasaan hidup di dalam Tuhan. Supaya lebih banyak keluarga yang seluruh anggota keluarganya hidup takut akan Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan lebih banyak orang lagi dan keluarga di sekitar kita dan di seluruh dunia. Sebaliknya, jangan sampai kita hanya merenungkan dan menyadari kefanaan hidup kita saat mendengar khotbah-khotbah dalam ibadah kedukaan atau penghiburan. Marilah secepatnya mengubah kefanaan hidup kita menjadi hidup yang memberkati di dalam Tuhan. Mulailah dari sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan, hidup kami ini hanya fana, tidak kekal, dan hanya Kau yang bisa memberikan hidup kekal bagi kami. Ajar kami menerimamu dan memakai hidup fana kami menjadi hidup yang melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Gerakkanlah hati kami ya Tuhan, agar kami memulainya dari sekarang, supaya semakin banyak orang melayani dan merasakan kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari baru yang penuh berkat, dan marilah melayani Tuhan untuk sesama. Tuhan Yesus memberkati.